그만 용서해 주시오. Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi nih dengan Ngadongeng Film. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa, Ngadongeng Film akan mendongengkan alur cerita film yang berjudul The Swordman yang dirilis pada tahun 2020. The Swordman adalah film aksi petualangan yang dirilis pada tahun 2020. Dan film ini berasal dari Korea. Film ini disutradarai oleh Choi Jae-hoon dan dibintangi oleh Jang Hyuk, Jo Taslim, dan Kim Hyun Soo. Jang Hyuk dan Jo Taslim yang mampu menghidupkan karakter mereka dengan baik. Kim Hyun Soo juga memberikan penampilan yang kuat sebagai putri Taeyul yang buta. Alur cerita film The Swordman dimulai dengan Taeyul, seorang pendekar pedang legendaris yang pensiun dan tinggal bersama putrinya yang bernama Tae-ok di sebuah desa kecil di wilayah perbatasan Joseon. Kehidupan Taeyul terusik dengan anaknya yang diculik dan akan dijadikan budak. Akhirnya Taeyul mencari anaknya yang diculik dan kisah pun dimulai. Oke guys, itu sedikit alur cerita film yang akan kita bahas di video ini ya. Penasaran ya? Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya, supaya channel ini makin berkembang. Film pun dimulai. Kisah ini terjadi pada era dinasti yang bernama Joseon di negara Korea yang diawali dengan kaburnya Raja Joseon yang ke-15 yang bernama Gwang Hae-jun dari istananya untuk menghindari serangan musuh yang tak lain adalah kelompok pemberontakan yang dulunya mendukung sang raja. Pemberontakan itu terjadi karena sang raja mencoba untuk tidak mendukung salah satu dari dua kubu yang sedang berperang, yaitu dinasti Ming dan dinasti Qing. Raja Gwang Hae-jun bersama beberapa pengawalnya sedang berlari dari kejaran para pemberontak. Salah satu pengawal sang raja sedang membawa bayi sang raja. Persembunyian sang raja pun dihujani busur panah, sehingga hanya tersisa satu pengawal kerajaan saja yang masih hidup. Pengawal kerajaan itu bernama Taeyul. Taeyul pun mencoba melawan pemberontak dengan seorang diri. Dari kubu pemberontak ada Ming Sung-ho. Sebenarnya Sung-ho masih memiliki keraguan untuk memberontak kepada sang raja, karena pada kenyataannya sang raja adalah seorang raja yang baik dan bijaksana. Antara Sung-ho dan Taeyul dulu pernah menjadi pengawal sang raja. Akan tetapi karena beda pendapat, akhirnya Sung-ho berpihak kepada pemberontak dan memilih untuk ikut bagian dari kudeta. Sung-ho juga datang bersama Lee Muk-yo. Lee Muk-yo adalah dalang dari semua pemberontakan yang terjadi di dinasti Joseon karena ia haus akan kekuasaan. Di malam itu pun pertarungan Sung-ho dan Taeyul pun tak bisa dihindari. Di dalam pertarungan itu, Taeyul terkena serpihan pedang yang hancur akibat hantaman pedang Seng-ho yang mengenai matanya Taeyul dan membuat cedera cukup parah. Saat Taeyul akan dibunuh oleh Seng-ho, sang raja pun menghentikan pertarungan itu dan ia menyerahkan diri untuk ditangkap dan dibawa. Sebelum raja dibawa pergi ke tempat pengasingan, ia merobek bagian dari bajunya untuk diberikan kepada Taeyul, sekaligus mempercayakan anaknya yang masih bayi kepada pengawal setianya itu untuk dirawatnya. 18 tahun pun berlalu. Taeyul membesarkan anak sang raja di puncak gunung agar tidak ada yang bisa menemukan mereka. Anak sang raja pun tumbuh dewasa dan dia diberi nama Tae-ok. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka pun berburu dan mengambil kulit hewan untuk dijual. Namun, efek pertarungannya dengan Seng-ho beberapa tahun silam membuat matanya sekarang semakin bermasalah
dengan penglihatannya yang semakin kabur dan hampir mengalami kebutaan. Biksu itu menyarankan agar ayahnya segera diberi obat herbal yang hanya ada di pos pengobatan. Dan biksu itu menyarankan agar cepat diobati karena penyakit matanya sudah parah. Kalau terlambat, maka ayahnya akan mengalami kebutaan total. Mendengar perkataan biksu tadi, Tai-ok mengajak ayahnya untuk turun gunung menuju pos pengobatan yang ada di desa bawah. Akan tetapi, Taeyul menolak karena takut ada yang mengenali dirinya. Tai-ok terus memaksa ayahnya dan dia mengancam akan pergi sendirian untuk membeli obat tersebut. Kalau Taeyul tidak mau berobat, semuanya akan Tai-ok lakukan demi kesembuhan ayahnya. Melihat anaknya yang bersikukuh untuk mengobati Taeyul membuat hati Taeyul luluh dan ia bersedia untuk turun gunung dan diobati. Kemudian, Tai-ok dan Taeyul sampai di keramaian kota dan melihat barang-barang jualan yang ada di kota tersebut. Mereka berdua juga menikmati makanan di sana. Dan tak lama kemudian ada sebuah keributan yang terjadi di kota itu. Ternyata ada seorang laki-laki bersama anak gadisnya ingin menebus istrinya yang dijadikan budak. Namun ternyata harganya sangat mahal, hingga dia memohon belas kasihan dari para pedagang budak itu. Datang 3 orang algojo dari negara Qing. Kemudian salah satu dari 3 orang itu memukul laki-laki yang ingin menyelamatkan istrinya yang menjadi budak. Melihat kekejaman yang terjadi membuat Tai-ok ingin melakukan sesuatu, tapi ia dihentikan oleh sang ayah. Tak lama kemudian, datang petugas keamanan setempat untuk menghentikan keributan itu. Akan tetapi, setelah mengetahui bahwa 3 orang itu adalah dalang dari keributan tersebut, para petugas itu pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka langsung pergi. Di tempat lain, seorang pejabat Joseon bernama Lee Mun-hok sedang menjamu utusan dari negara Qing. Kemudian salah seorang kerabat kerajaan dari negara Qing datang dan bergabung. Dia adalah Guru Tai, salah seorang pendekar pedang terbaik di negeri Qing. Di tengah diskusi mereka, suasana menjadi panas. Guru Tai dengan sengaja menghina kerajaan Joseon yang membuat Seng Ho menjadi geram. Seng Ho pun ditantang untuk berduel melawan anak buah Guru Tai. Pertarungan dihentikan ketika pedang Seng Ho hampir menusuk leher lawannya. Guru Tai dan anak buahnya kemudian pergi meninggalkan perjamuan itu. Tai-ok yang telah tiba di Gua Sintang harus kecewa ketika pemilik pos pengobatan yang bernama Hwaseon tidak memberi obat yang dibutuhkan ayahnya. Mereka pun pergi dengan kesal karena merasa telah ditipu oleh si tabib. Guru Tai datang ke pos pengobatan untuk menawarkan bisnis perdagangan budak kepada Hwaseon. Akan tetapi ia menolaknya secara halus. Merasa omongan Guru Tai semakin lama semakin ngaco, Hwaseon pun kemudian pergi meninggalkannya. Scene pun berlanjut. Malam harinya, Hwaseon dipanggil oleh pejabat Lee untuk datang ke rumahnya pejabat Lee. Ia meminta bantuan Hwaseon untuk dicarikan seorang anak gadis untuk dijadikan anak angkat. Hwaseon pun menyanggupi permintaan pejabat Lee dan berpikir jika Tai-ok adalah calon yang tepat. Tak butuh waktu lama, keesokan harinya, Hwaseon menghampiri Tai-ok di rumah teman ayahnya. Melihat kedatangan Hwaseon, Tai-ok terlihat tidak senang karena ia tidak bisa mendapatkan obat untuk ayahnya. Pejabat Lee pun menyampaikan maksud dan tujuannya untuk mengundang Tai-ok ke rumahnya. Dengan iming-iming akan diberi obat yang dibutuhkan ayahnya, dengan senang hati Tai-ok menerima tawaran pejabat Lee. Kemudian, Hwaseon dan Tai-ok pamit untuk pulang. Tiba-tiba, Seng Ho datang ke kediaman pejabat Lee, dan ia berpapasan dengan Tai-ok yang saat itu Tai-ok dan Hwaseon akan berniat pulang. Seng Ho terus melihat ke arah Tai-ok karena Seng Ho merasa mengenali bahan ikat rambut yang dipakai oleh Tai-ok. Tak lama kemudian, tibalah Taeyul di rumah itu, dan dia sungguh kaget ketika mengetahui kalau Tai-ok tidak berada di rumah. Taeyul juga mendapat berita kalau Tai-ok pergi bersama Hwaseon. Tiba di Gua Sintang, terjadi keributan yang disebabkan oleh anak buah Guru Tai.
Melihat kejadian itu, Hwaseon dan anak buahnya menghampiri sumber keributan itu. Kita sebut aja anak buah Guru Tai si brewok dan si botak. Ternyata anak buah Guru Tai sedang membuat ulah. Mereka memaksa para wanita untuk melayani nafsu enak-enaknya mereka. Terjadilah pertarungan antara Hwaseon melawan anak buah Guru Tai. Dalam pertarungan itu, Hwaseon dan anak buahnya tidak berdaya menghadapi anak buah Guru Tai. Tiba-tiba Taeok datang dan ia mengetepel anak buah Guru Tai dan melukai pipinya si brewok. Brewok pun murka dan dia hendak menghabisi Taeok. Di saat itu, datanglah Taeyul dan ia meminta kepada brewok untuk memaafkan Taeok. Melihat kedatangan Taeyul, si brewok meminta Taeyul berlutut kepadanya. Taeyul pun menuruti perintah si brewok. Lalu tiba-tiba si Gunul menyerang Taeyul. Taeyul pun secara spontan menangkis dan ia menunjukkan jati diri yang sebenarnya siapa Taeyul. Terjadilah pertarungan di antara mereka, si botak melawan Taeyul. Sudah diduga, si botak bukan tandingannya Taeyul. Si botak dibuat mati kutu melawan Taeyul. Di tempat yang sama, ternyata Sengho ada di sana, dan ia melihat pertarungan Taeyul dan anak buah Guru Tai. Sengho pun semakin yakin kalau Taeyul adalah mantan pegawai kerajaan yang pernah bertarung dengan dirinya. Tibalah malam hari. Akhirnya Taeyul menceritakan hal yang sebenarnya kepada Taeok, kalau dia bukan ayah kandungnya. Taeyul pun mengatakan kalau Taeok adalah anak dari raja yang bernama Gwang Haejun. Taeyul hanya seorang pengawal kerajaan biasa, dan ia menceritakan saat itu kerajaan ayahnya terjadi kudeta, dan ayahnya telah dibawa oleh pemberontak, dan Taeyul pun tidak mengetahui nasib rajanya itu. Tak disangka setelah Taeyul menceritakan semua kebenarannya, Taeok malah pergi meninggalkan Taeyul karena ia menganggap tidak ingin menjadi beban lagi buat Taeyul. Keputusan Taeok pun menjadi awal masalah yang besar. Scene pun berlanjut. Keesokan harinya, anak buah Guru Tai menghadap dan mereka mengatakan kalau mereka telah dikalahkan oleh seorang misterius. Tak diduga Guru Tai telah mempersiapkan pasukan khusus untuk melawan Taeyul. Guru Tai memberi amanat kepada anak buahnya untuk menemui Sengho, karena Guru Tai penasaran akan ilmu bela dirinya. Sengho pun menghadap Guru Tai. Di sana Guru Tai membujuk agar Sengho bergabung dengan dirinya, dan ia menawarkan kemewahan dunia akan didapatkan Sengho apabila bergabung dengan dirinya. Sengho pun menolak ajakan Guru Tai untuk bergabung dengan dirinya. Akan tetapi dirinya merasa tidak puas dengan kepemimpinan pemerintah yang sekarang, yang tidak peduli dengan keadaan rakyatnya. Scene pun berpindah. Taeyul kaget mengetahui kalau Taeok tidak berada di rumah, dan ia memutuskan untuk mencari Taeok. Taeok melewati jalan hutan di sana. Taeyul diserang oleh pasukan khusus Guru Tai, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Dengan mudah Taeyul membunuh mereka semua. Di tempat yang berbeda, pada malam harinya Guru Tai mendatangi kediaman pejabat Li, dan ia membantai semua pengawal pejabat Li. Pada saat itu Taeok berada di sana, dan Guru Tai akan membunuh Taeok karena Taeok disangka adalah anak dari pejabat Li. Saat itu anak buah Guru Tai si brewok mengatakan kepada Guru Tai kalau anak itu Taeok adalah anak dari orang yang misterius itu. Tak lama kemudian datanglah Sengho, dan ia meminta Guru Tai tidak membunuh Taeok. Sebagai gantinya, Sengho bersedia bergabung dengan dirinya. Di tempat yang lain, anak buah Guru Tai datang ke balai pengobatan dan menyiksa, dan akan berniat membunuh Hwaseon. Tiba-tiba Taeyul pun datang, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Si Gunul pun mati di tangan Taeyul. Taeyul mengancam Hwaseon untuk membunuhnya.
kalau tidak memberitahu keberadaan anaknya Tae-ok. Hwaseon pun langsung mengantarkan Tae-yul ke tempat di mana Tae-ok berada. Hwaseon pun mengajak Tae-yul ke rumah pejabat Lee. Tak disangka, di tempat itu telah terjadi pembantaian dan mayat berada di mana-mana. Tetapi mereka tidak menemukan jasad Tae-ok dan disimpulkan kalau Tae-ok masih hidup. Hwaseon pun memberitahu tempat berkumpul anak buahnya Guru Tai dan sekaligus tempat dikumpulkannya para budak. Tak menunggu waktu lama lagi, Tae-yul langsung mendatangi tempat itu dan ia membantai semua pengawal yang berada di tempat itu. Di sana ia mendapatkan budak nenek tua yang masih hidup dan budak nenek tua itu memberitahu keberadaan Tae-ok. Scene pun berlanjut. Keesokan harinya, pejabat Lee beserta pasukan kerajaan Joseon mendatangi rumah persinggahan antek-antek negara Qing. Di sana pemerintahan Joseon meminta Guru Tai untuk diserahkan kepada pemerintah Joseon. Tak sempat berbicara panjang lebar, para punggawa pemerintahan Joseon langsung didor oleh pasukan negara Qing. Setelah itu datanglah si botak, tahanan Tae-yul. Melihat kedatangan Tae-yul, si brewok langsung menyerangnya. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Pasukan khusus ninja pun bertarung dengan Tae-yul. Dan Tae-yul mengalami luka di tubuhnya. Tae-yul mengalami luka yang sangat serius, dan Tae-yul pun tumbang. Di saat itu juga si brewok berhasil kabur. Anak buah Guru Tai si brewok menghadap Guru Tai, dan ia mengatakan kalau semua pasukannya telah dibantai oleh Tae-yul. Guru Tai pun murka dan ia membunuh si brewok dengan sekali tebas. Scene pun berpindah. Tae-yul bangun dari pingsannya dan ia berada di balai pengobatan. Ternyata Tae-yul diselamatkan oleh Hwaseon. Di sana ia mendapatkan pengobatan. Matanya pun mulai membaik. Merasa sudah sehat, Tae-yul memaksakan diri untuk pergi mencari Tae-ok. Meski sudah dilarang Hwaseon karena khawatir dengan keadaan Tae-yul. Tak menunggu lama, Tae-yul langsung pergi ke tempat itu. Sesampainya di tempat Guru Tai, Tae-yul dihadang oleh Seng Ho dan Seng Ho meminta Tae-yul untuk menyerahkan diri. Tae-yul pun lebih suka bertarung daripada menyerahkan diri. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Tae-yul dapat mengalahkan Seng Ho, tetapi dia tidak membunuh Seng Ho. Tiba-tiba dari arah belakang Guru Tai membunuh Seng Ho, karena Seng Ho dianggap tidak berguna. Guru Tai pun mengajak Tae-yul untuk ke suatu tempat, di mana Tae-yul melihat Tae-ok ditawan oleh selir Guru Tai. Di sana juga ada pejabat dari kerajaan Qing. Hwaseon bersama pengawalnya ternyata diam-diam mengikuti Tae-yul. Tae-yul sengaja mengalah untuk mendekati Tae-ok yang ditawan oleh selir Guru Tai. Mendapat kesempatan, Tae-yul pun langsung menyabet leher selir Guru Tai dan selir itu pun mati. Melihat selirnya mati, Guru Tai semakin brutal dan tidak terkontrol pergerakannya, dan itu menjadi titik lemah Guru Tai. Tae-yul pun bisa mengalahkan Guru Tai. Akhirnya, Tae-ok bisa selamat dan mereka pun kembali ke pegunungan.
dan film pun berakhir. Wassalam.